kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Nah, mohon maaf sebelumnya saya kemarin belum sempat untuk upload video ya, jadi saya akan upload untuk video itu hari ini gitu. Dan juga nanti saya akan upload juga mengenai Euro USD dan juga GBP USD gitu. Oke, sebelum kita bahas si gold ini lebih lanjut ya, kita lihat dulu dari berita hari ini. Jadi kalau kita perhatikan untuk berita hari ini itu ada beberapa high impact ya, terutama dari GBP juga ada. Kalau mau kita perhatikan itu ada mengenai suku bunga dari si BOE nya gitu ya, BOE interest rate decision itu di jam 6 sore. Kalau kita perhatikan ya, dia mengalami kenaikan itu dari 5, dia naik 25 basis point, artinya dari 5% ke 5,25% gitu. Nah kemudian kita juga harus lihat hari ini ada initial jobless claim ya, initial jobless claim ya, ini klaim pengangguran. Kalau kita perhatikan juga dari 221 ke 227 ya, artinya kalau kita lihat dari data yang diprediksi oleh market ya, itu penganggurannya meningkat gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ada S&P Global US Service gitu. Ini kalau yang S&P itu jam 20.45. Oke, kemudian kalau yang jobless claim itu jam 7.30 gitu atau 19.30 WIB malam gitu. Nah kalau dari S&P nya itu kalau kita perhatikan itu sama, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan juga, artinya diprediksi itu masih 52.4 dan konsen itu juga 52.4 gitu. Nah kemudian ada lagi dari ISM non manufacturing PMI gitu. Ini non manufacturing, kalau ini dari manufakturnya gitu. Global service-nya dia. Kalau ini memang kalau kita perhatikan ada penurunan dari 53.9 turun ke 53.0 gitu. Ya ini di jam 9 malam gitu. Jadi much better kalau misalnya kita mau trading, kita boleh nih hindarin untuk jam 18.00 ya, 19.30, 20.45 atau 21 ya. Ini boleh dihindarin dulu gitu kalau misalkan kalian perlu terjun ke dunia trading gitu. Karena memang untuk minggu ini pun sudah saya notice juga dari video weekly kemarin ya, kalau misalkan lebih baik kita main aman dulu ya, less trade dulu, karena memang posisinya banyak news penting ya atau berita-berita penting yang dirilis pada awal bulan seperti ini, terutama di minggu pertama gitu. Itu yang selalu saya katakan di bulan-bulan sebelumnya juga gitu. Oke ya, ini kalau misalkan kita lihat impactnya apa sih kalau misalkan GBP ini naik, interest rate-nya naik, ini nantinya akan memperkuat pair GBP gitu. Jadi semua yang depannya GBP, semua yang depannya GBP itu akan cenderung naik gitu, karena GBP menguat, base currency-nya menguat gitu. Kalau misalkan yang belakangnya GBP itu akan cenderung turun gitu. Jadi contoh misalkan apa, GBP apa, CAD misalkan. Nah GBP CAD ini otomatis karena base currency-nya itu adalah GBP, maka GBP CAD ini akan naik gitu. Tapi kalau misalkan contoh ya, NZT GBP contoh, NZT GBP. Nah kalau misalkan NZT GBP seperti ini, itu dia akan cenderung turun gitu, karena base currency-nya adalah NZT. Dan kalau GBP menguat di sini, GBP menguat itu otomatis harganya turun ya. Jadi kalau misalkan yang mata uangnya depannya GBP itu akan cenderung naik, tapi kalau yang mata uangnya belakangnya GBP itu akan cenderung turun gitu ya. Jadi itu impact dari kenaikan suku bunga kalau misalkan hasil newsnya bagus untuk GBP. Oke. Nah kalau jobless claim memang saya kalau lihat memang dari hasilnya ya, dari prediksi pasar itu melemah ya, artinya sini ada peningkatan pengangguran, tapi memang nggak cukup signifikan kalau kita perhatikan peningkatannya. Coba perlu kita perhatikan, kalau kalian ingat ya untuk yang news kemarin, hasil dari ADP non farmnya ini naik gitu ya, ini naik. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan ADP-nya naik, harusnya untuk si bagian hari ini ya, kalau misalkan bagian dari jobless claim ini ya juga seharusnya menurun gitu
jadi nggak sesuai di 227 ini ya, atau bisa di 221 atau mungkin bisa di bawah 221 gitu ya, gitu ya. Itu berarti nanti hasil NFP nya kalau yang ini bagus, jobless claim-nya ini menurun juga, berarti hasil NFP nanti itu juga kemungkinan besar bagus gitu untuk si USD gitu. Walaupun kalau kita perhatikan ya, untuk si USD ini dipredik ya untuk NFP hari Jumat, kalau kita lihat di sini, sorry bentar, mana NFP. Nah ini untuk NFP ini ya hari Jumat itu dipredik adalah menurun ya kan, dari 209 ke 200 gitu. Cuma kan kalau kita lihat dari ADP-nya itu surplus ya, bagus. Jadi kemungkinan besar masih ada harapan kalau misalkan si jobless claim hari ini juga bagus juga ya. Nah itu nanti akan berpengaruh ke hasil si NFP ini, bisa aja di atas 200 atau bisa di atas 209 ini gitu. Itu ya, yang masih saya lihat gitu, tapi nanti akan coba kita pantau bersama untuk hasil realnya itu bagaimana gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi ini dari interest rate ya, dari open interest ya. Nah, kita lihat untuk open interest belum update lagi kalau kita lihat sini, karena kalau kita perhatikan, kita coba cek dulu di sini. Top mana ya? Top 10. Ya untuk interest rate-nya belum update ya. Yang tanggal 2-nya belum ada gitu. Jadi nanti tanggal 2 itu akan ada di jam 11 siang gitu. Di tanggal 3 ini. Oke. Jadi kita belum update ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita balik lagi ke technical ya. Jadi kalau untuk technical ini, kalau kita lihat memang secara penekanan ya, kalau kita masih ingat mengenai COT-nya itu kan bearish untuk gold ya yang kita bahas. Nah ini berpengaruh ya, impact COT itu memang cukup berasa, dia bearish. Nah ini kalau kita lihat, dia kemarin ada gap ya, sempat ada gap, kemudian turun lagi ke bawah untuk tutup gapnya. Lalu kalau kita perhatikan, ini saya coba tarik Fibo ya, karena kan ini udah short nih ya kan, shortnya udah ada di bagian sini ya, di 1950 1954. Ini tren naiknya dia, walaupun kita main di minor trend tapi tetap ada shortnya ya. Nah ini dia sudah terjadi bos nih di sini di 1940 sampai 1943, ini ada bosnya dia gitu. Lalu kalau kita lihat dari Fibo extension yang ada, kalau dari extension ini itu dia sempat pullback di area 1933 ya sampai 1929. Ini range harganya dia ya. Jadi maksudnya range harga ini tuh adalah area pullbacknya si Fibo extension gitu. Untuk area ini dia pullback, dia sempat nyentuh di sini ya, kemudian dia ambil ya, kalau saya perhatikan untuk tes tertingginya dia itu ada di 1943 gitu, tes tertingginya dia ya, tertingginya dia di sini, baru dia lanjut turun lagi gitu. Itu skenario 1. Tapi kalau skenario 2, maka dia nggak boleh break dari mana, dari 1954 ini, dia nggak boleh break dari sini. Kalau dia break dari sini, maka struktur harganya rusak gitu, karena kan kalau syarat dari struktur harga turun adalah tidak boleh break dari current high-nya dia. Nah current high-nya di mana? Current high-nya itu bukan di sini gitu, bukan di sini, ini salah, tapi current high-nya itu ada di sini gitu. Kalau ini sampai di break, berarti si gold ini akan lanjut untuk retest kembali ke mana, ke 1960 kembali sampai 1970-an nantinya gitu. Jadi ini adalah area selling point kita gitu. Dan juga kalau kita sudah lihat juga ya, kalau kalian notice ya, di bagian daily-nya ya, untuk daily dari si XAUUSD ini itu ada bearish engulfing gitu. Jadi ini juga sudah kita bahas ya kan. Jadi ada satu ya, ada dua engulfing pattern yang memang menekan si harga ini gitu untuk si goldnya gitu. Jadi kalau kita perhatikan, memang si gold ini untuk hari ini akan cenderung retest dulu ya, atau koreksi dulu sedikit ke atas, baru dia akan melakukan penurunan. Yang penting dia itu kalau daily dia nggak break dari 1980. Kalau dari yang 30 menit tadi, 1 jam ini dia tidak boleh break dari 1954 gitu. Kalau dia break dari sini, berarti strukturnya beda lagi gitu. Dia akan coba untuk ambil potensi retest ke bagian atas ini lagi nantinya. Di sini lagi dia
itu kurang lebih di 1971 kembali. Jadi 1960, 1970 itu next targetnya dia. Berarti di bawah, di atas 1955 itu kita harus ambil ancang-ancang untuk lihat posisi buy yang bagusnya di mana gitu. Ya, yang buy yang bagus dengan target 1960 sampai tertinggi di 1970 kembali gitu. Oke, itu untuk kalau untuk gold. Jadi kalau untuk hari ini sih karena memang cukup banyak news ya, jadi saya kemungkinan besar akan wait and see dulu ya untuk si gold ini. Dan memang kalau kalian mau entry pun ya itu butuh konfirmasi yang lebih banyak lagi, misalkan kayak pattern konfirmasi ya kan, terus kayak dari indikator yang kalian pakai juga gitu, itu juga boleh gitu ya. Oke, itu sih kalau dari saya. Dan ini mapping saya untuk hari ini mengenai gold. Jadi kalau kalian punya info atau punya pandangan yang berbeda dari saya, itu boleh banget kalian sharingkan ya di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih untuk kalian yang mau sharing ya. Jadi mohon maaf banget, saya juga akhir-akhir ini jarang update ya, maksudnya nggak begitu update di channel Telegram maupun Instagram karena memang masih ada kesibukan lain di luar trading. Tapi saya akan usahakan untuk segera update kembali ya, supaya kalian up to date juga gitu ya mengenai news ataupun technical analysis ya, baik itu gold ataupun pair lainnya nantinya gitu. Jadi stay tune aja. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.